Anak-anak yang lulus tahun ini adalah anak-anak yang kompetitif, punya semangat belajar yang sangat baik, tapi suka ngambek. Mereka luar biasa, karena mereka adalah anak-anak tahun pertama saya, dan yang paling pertama itu tidak pernah akan pergi dari hati. Mereka itu alarm pembawa sukacita untuk saya. Kemudian mereka itu anak-anak yang bertanggung jawab dan anak-anak yang suka dalam bersekutu. Mereka paling heboh, ya, paling rusuh, tapi mereka luar biasa karena mereka punya talenta dan mereka mau untuk menggunakan talenta itu untuk melayani. Anak-anak tahun ini semangat, ya, ceria gitu ya. Jadi pokoknya heboh lah semuanya mereka itu. Luar biasa. Kesannya singkatnya KKM, Kreatif Kebut Mandiri. Kesannya sih ceria ya, karena mereka itu penebar senyum ya bagi saya. Jadi itu yang membuat saya setiap harinya jadi semangat untuk kemudian melayani mereka. Mereka adalah anak-anak yang hebat. Kreatif, multi talent, dan super aktif. Mereka itu adalah anak-anak yang thriving together, ya. Sampai sekarang pun sebelum mereka lulus, saya taunya mereka tetap berjuang bersama-sama. Mereka unik-unik, ada yang pendiam banget, ada yang suka teriak-teriak. Ya itu. Saya sangat bersyukur dengan kelulusan dari siswa-siswi kita tahun ini. Ya, apapun nilai yang mereka peroleh itu merupakan buah dari setiap proses yang mereka jalani. Penyemangat. Kenapa penyemangat? Karena mereka itu memiliki keunikan tersendiri setiap dari mereka, sehingga di dalam kelas mereka saling melengkapi di dalamnya. Terus tahun ini anaknya lovely, mereka itu sangat penyayang dan perhatian sama guru-gurunya. Anak-anak tahun ini kesannya mereka hebat, bisa bertahan hingga mencapai garis akhir. Mereka adalah anak-anak yang sangat kreatif dalam memberikan pendapat tanpa diminta. Ya, kalau kesan saya untuk anak-anak kelas 12, mereka itu anak-anak yang ceria. Jadi pernah satu kali anak saya telat bangun dan kemudian telat datang ke sekolah. Ternyata setelah ditanya, dia datang ke sekolah karena dia sebenarnya takut untuk dimarahin kepada saya. Jadi lebih baik datang ke sekolah dan kena marah. Itu pernah saya mengajar matematika, dan anak-anak ini sangat takut sama matematika, atau karena mungkin saya galak kali ya mengajarnya, sampai pernah ada yang nangis. Tapi karena mereka nangis ini bukan karena mereka takut sama matematika, tapi karena mereka berusaha sekali untuk memahami, tapi mereka nggak ngerti-ngerti, dan mereka datang ke saya, nangis di pangkuan saya untuk Pak ajarin saya gitu-gitu. Nah, biasanya ini kan guru ngajarkan main gitar, ini mereka yang ajarkan saya main gitar. Mereka menunjukkan suatu kelucuan, dalam hal ini kelucuan anak-anak menjawab sesuai dan tulus seperti apa yang mereka ketahui tanpa menambah-nambahkan atau melebih-lebihkan dari keadaan yang mereka alami. Yang terakhir saya ulang tahun. Ya, mereka nunggu 1 jam tapi saya nggak datang-datang. Itu sih. Ketika pembelajaran prakarya berlangsung, kami bisa memasak bersama dengan anak. Mungkin ini angkatan pertama yang pernah merevisi rumus dan cara mengerjakan soal. Hal unik, mungkin setiap hari mengalami hal unik begitu. Kenapa? Karena setiap kali kalau ada guru yang mengajar di depan dan saya duduk di belakang, itu biasanya melihat mereka dengan tingkah mereka saat belajar apapun itu dengan ekspresi yang berbeda-beda. Hal unik, saya mengawasi mereka USBN, simulasi UNBK, sampai UNBK. Saya rasa mereka bosan lihat muka saya. Ketika ada beberapa di antara kalian yang kesulitan untuk mengganti variabel X pada pelajaran komposisi fungsi.
Seperti yang sering Ibu Lesta bilang, anak-anak ada 5 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kamu. Orang lain mungkin gak akan baca Matius, Markus, Lukas, Yohanesnya, tapi mereka akan baca kamu. Terus, ayo tunjukin kalau kamu adalah murid Kristus melalui surat kehidupan. Tetap menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, menjadi Injil Tuhan untuk menyebarkan Injil di segala tempat, ya, karena orang-orang dunia ini bukan hanya harus mendengar Injil, tapi mereka juga harus melihat Injil. Ya, dari mana? Dari sikap anak-anak ini. Orang-orang di luar sana tidak akan melihat nilai kalian mau dapat nilai 100, mau dapat 90 atau nilai-nilai yang bagus, tapi orang-orang di sana akan melihat bagaimana karakter kalian, sikap kalian, melalui tutur kata kalian. Tetap cinta Tuhan, semangat belajar, karena kan belajar itu adalah tanggung jawab kalian. Harapan kedepannya kelas 6 teruslah kalian memperlengkapi diri kalian dimanapun nanti kalian bersekolah, terutama sikap kalian harus bisa bertumbuh. Pesan saya, pegang teguh kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Menjadi garam dan terang, ya, dimanapun mereka akan melanjut nantinya, mereka bisa jadi dampak bagi orang lain. Berlakulah seperti iman yang kamu percayai. Tetap andalkan Tuhan, terus libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kalian kerjakan. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka, nak. Jadi sebisa mungkin dan seharus mungkin kamu harus menjadi seperti Kristus, supaya orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kamu. Jadi terang dimanapun mereka berada, karena ya orang nggak akan mungkin percaya kepada Kristus kalau mereka nggak lihat orang Kristen itu juga bisa jadi teladan. Kiranya kalian semua, dimanapun kalian berada, kalian bisa menjadi dapat berguna bagi bangsa, negara, orang tua, khususnya untuk Tuhan. Jadilah surat Kristus bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan karya yang nyata. Kerja, kerja, kerja. Tetap menjadi terang, beritakan kebenaran firman Tuhan, dan jangan pernah takut untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Mereka selalu belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan apapun yang akan mereka kerjakan nantinya setelah lepas dari SMA. Belajarlah dari kupu-kupu dan mutiara. Tidak ada sesuatu yang indah dan berharga yang diperoleh dengan cara yang instan.